Halo Sobat Bedahin. Nah, kali ini kita mau belajar mengenai VLOOKUP, tetapi bukan di Excel ya Sobat Bedahin, tetapi di Google Sheet. Oke, kita langsung mulai aja. Oke, Sobat Bedahin, kita akan coba mulai mengenai VLOOKUP, tetapi bukan di Excel, melainkan di Google Spreadsheet atau Google Sheet. Sebenarnya metodenya mirip dan sama, ya. Cuma memang enak ya sekali lagi kalau di Google Sheet, Sobat Bedahin bisa juga nanti mengerjakannya lewat handphone. Ya, terutama mungkin handphone yang Android atau iOS mungkin bisa kita pakai mengerjakan secara mobile. Nah, Sobat Bedahin, jadi saya sudah siapkan tabel menghitung gaji karyawan. Biasanya memang soal-soal atau contoh kita dari yang basic dulu ya Sobat Bedahin. Dari gaji karyawan, tabel, nanti kita pakai dengan VLOOKUP yang satu tingkat. Ya, jadi dari yang basic terlebih dahulu. Oke, untuk VLOOKUP, ya untuk VLOOKUP, Sobat Bedain mesti tahu dan wajib tahu jika kalau nanti VLOOKUP membaca tabelnya atau tabel bantuannya harus secara vertikal ya Sobat Bedain. Jadi eh, membacanya itu dari atas ke bawah. Jadi contoh golongan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, jadi kalau mau VLOOKUP atau HLOOKUP itu harus punya dengan tabel bantuannya. Oke, kita langsung saja. Ya, jadi coba bedahin kalau ada seperti ini, gaji karyawan, PT Moto Bersatu, nomor, golongan, nama karyawan, yang kita ketahui hanya ini. Ya, sedangkan gaji pokok, tunjangan makan, tunjangan transportasi, dan total gaji itu harus diisi secara rumus atau secara manual. Mungkin kalau 10 karyawan kita gampang, tinggal ketik saja. Ya kan, tinggal ketik, copy paste. Lalu bagaimana kalau nanti datanya ada banyak? Itu kan akan menjadi kesulitan tersendiri. Makanya dibuatlah rumus HLOOKUP atau VLOOKUP, tergantung nanti Sobat Bedahin ingin pakai yang mana. Oke, kita coba saja langsung. Ya, untuk rumus itu tidak jauh berbeda ya dengan Excel ya. Jadi sama VLOOKUP, lalu kunci telusur itu jadi Sobat Bedahin data mana yang menjadi kata kunci. Ya, data mana yang menjadi kata kunci. Contoh, misalnya kalau saya ingin mencari kata kuncinya golongan. Kenapa? Karena di tabel bantuan itu hanya yang diketahui golongan. Ya, key-nya atau kuncinya hanya diketahui golongan. Jadi saya klik B4, ya lalu titik koma. Nah, sebenarnya cek. Biasanya kalau di Google Sheet itu kemungkinan rata-rata sama. Biasanya titik koma. Tetapi kalau memang nanti di sini koma, nah sebetulnya harus samakan ya berarti nanti dengan koma. Lalu rentang. Rentang itu sebab dahin blok kecuali untuk nama keterangannya, contoh golongan, gaji pokok, tunjangan makan, tunjangan transport ini nggak usah. Jadi sebab lain hanya blok isinya saja. Contoh seperti ini. Nah, kalau sebab lain pakai laptop, ya pakai laptop bisa ada dua cara. Ada nanti sebab lain dengan alternate F4 atau dengan FN F4. Kalau di saya kebetulan dengan FN F4. Untuk apa? Sebab dahin. Nah, untuk menjadikan nilai itu absolut, ya. Nilai absolut berarti nanti tabel bantuan ini tidak akan bergerak jika sobat bedahin nanti kopas atau sobat bedahin nanti drag nilainya untuk gaji pokok untuk semua nilai sampai ke 10. Jadi dia tidak bergerak. Nanti akan saya contohkan jika bagaimana tidak nilai itu absolut. Lalu titik koma kembali, indeks. Nah, indeks ini itu sobat bedahin cek. Kalau VLOOKUP, tadi saya sudah bilang, nanti diceknya itu secara vertikal. Jadi contoh, golongan ini berarti kolom pertama, gaji pokok kolom kedua, tunjangan makan kolom ketiga, dan tunjangan transportasi kolom keempat. Berarti karena kita mencari gaji pokok, otomatis kolom kedua ini yang kita pilih. Jadi bikin 2. Ya, lalu nanti kalau enaknya di Google Sheet nanti akan muncul, oh nilai ini benar 4.500.000 tidak. Oh ya, Francesco 4.500.000. Nah, berarti kemungkinan akan tepat. Kalau misalnya kita bikinnya 7, ya nggak ada nih. Kenapa? Karena memang nilainya 0. Ya, jadi enaknya di Google Sheet seperti itu. Jadi ini kita pilih 2, lalu ditutup saja, kita enter. Ya, jadi seperti ini. Sobat bedahin. Oh, maaf. Ini kok. Tinggal kita double klik lalu ke copy paste semua. Lalu sobat bedahin bagaimana kira-kira
jika tadi saya bilang nilainya tidak kita kunci atau tidak nilai absolut. Contoh, kita hapus dulu. Atau gini saja. Ini saya hilangkan tanda dolarnya. Ya, saya hilangkan tanda dolarnya. Nah, saya enter. Tetap yang ini akan 4.500.000, tetapi yang ke bawahnya ya akan NA seperti ini. Kenapa? Karena kalau kita cek ini oke, ini kolomnya atau tabelnya akan tetap sama. Ini kita enter. Nah, kalau yang ini kita lihat kolomnya akan langsung ngegeser ke bawah. Ya, nah inilah yang dinamakan nilainya tidak absolut. Saya menyebutnya kita kunci. Ya, saya lebih gampangnya biasanya nyebutnya kita kunci. Ya, jadi teman-teman jangan sampai lupa untuk menjadikan nilai itu absolut dengan tanda dolar sebagai kata kuncinya. Ya, jadi kalau teman-teman tidak bisa ya berarti seperti ini. Nanti manual saja. Kalau misalnya di laptop atau PC-nya tidak bisa, nanti teman-teman bisa pakai seperti ini. Ya. Nah, sebenarnya Sobat Bedahin ada cara lain untuk menentukan nilai tadi sudah kita absolut untuk menentukan nilai indeks seperti ini. Nah, Sobat Bedahin kalau datanya panjang, ya misalnya ini datanya hanya 1 sampai 4 tabel saja ya, enaknya. Oh maaf, ini 3, ini 4. Nah, tapi bagaimana kalau tabelnya ada 100, tabel batuannya ada 100 ke samping? Sobat Bedahin tidak mungkin kan? Nanti misalnya, oh ini kolom pertama, kolom kedua, dihitung satu-satu. Nah, tetapi pakai saja angka bantuan seperti ini, ya angka bantuan seperti ini, ya Sobat Bedahin pakai angka bantuan seperti ini. Lalu rumusnya, Sobat Bedahin ganti sedikit, ya Sobat Bedahin ganti sedikit rumusnya dengan seperti ini. Ya, angka 2 tadi, angka 2 dalam indeks, Sobat Bedahin ganti dengan diklik saja angka 2-nya, lalu jangan lupa tetap dikunci. Ya, diabsolutkan. Jadi kalau Sobat Bedahin enter, ya nilainya tetap sama. Ya, nilainya tetap sama. Ya, tidak akan ada error atau perubahan. Ya, tetapi lebih enaknya Sobat Bedahin karena oh iya, ini berarti kolom kedua. Nah, berarti kita tinggal coba ke sebelahnya. Ya, kalau kita kopas, dia akan NA. Kenapa? Karena di C ini, ya di kolom, apa ya namanya, kolom referensi atau kolom tujuan, itu kita harusnya kan tadi di golongan ya. Jadi kita kliknya ini golongan. Maaf, ini kita buat jadi B4. Ya, lalu di belakangnya, ini kita harusnya ganti K3. Jadi kalau kita enter akan ada isinya. Ya, akan ada isinya langsung. Nah, berarti Sobat Bedahin harus tahulah di tunjangan transportasi ini caranya seperti apa. Oke, saya lanjut ya. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, nanti akan tertulis isi otomatis. Isi otomatis disarankan Ctrl Enter untuk melakukan isi otomatis. Nah, enaknya lagi di spreadsheet seperti ini. Jadi kita tinggal Ctrl Enter. Ya, jadi nanti sudah langsung muncul hasilnya. Kalau nanti kita ada 100 isian, kita tinggal Ctrl Enter saja. Jadi nanti akan terisi otomatis. Kalau tidak kan biasanya kita nanti double klik ya kan atau tarik ke bawah. Jadi ada 2, misalnya kita double klik atau ini kita tarik ke bawah. Ya, mungkin seperti itu ya dari sheet yang sama. Ya, nanti di video kita selanjutnya saya akan menjelaskan dari sheet yang berbeda atau dan juga dari listbox. Ya, jadi menggunakan VLOOKUP dari listbox. Mungkin sampai situ dulu video ini. Ya, jangan lupa diklik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ditunggu video-video kita selanjutnya mengenai Google Sheet, Google Doc, ataupun nanti Google Slide. Oke, makasih semuanya. Bye-bye.